sampai ngantuk ya, begitu. Kalau ngantuk berarti saya cocok jadi penyanyi, karena suara saya menidurkan. Ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan begitu ya, dan diberikan dengan jalan yang gratis, tanpa cicilan, tanpa bunga, tanpa bayar, tanpa kredit, kan begitu. Langsung dikasih, setiap hari kita itu dikasih itu begitu. Kalau misalkan kita sakit, coba pergi ke rumah sakit, biaya oksigen satu hari itu berapa? Coba tanya-tanya atau searching. Maka kenikmatan yang saat ini kita rasakan itu sangat luar biasa begitu. Lalu juga bisa bagi mbak-mbak ini yang saat ini mukanya nggak kelihatan begitu ya, biar kita saling kenal, saling sapa, diperlihatkan, nggak usah malu, nggak usah sungkan begitu ya. Malu mbak, saya itu lagi nggak good looking begitu ya, lagi blungus ya nggak apa-apa begitu ya, agar saling kenal aja begitu. Tidak perlu dibuat seformal seformal yang kita bayangkan harus formal dan lain sebagainya, nggak apa-apa, santai aja begitu ya. Ngaji Islam itu santai, yang penting serius begitu. Lalu salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan, seorang pejuang yang sangat-sangat luar biasa begitu perjuangannya, hingga imbasnya ya kita itu bisa merasakan Islam saat ini. Itu adalah hasil ya kan, perjuangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah sendiri? Enggak, bersama para sahabat, bersama, dan dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Nah itu. Kali ini kita akan membahas yang lagi viral ya, bukan sekarang sih viralnya, lebih tepatnya viralnya itu agak-agak kemarin begitu. Tetapi pada dasarnya sampai sekarang pun ya kita masih merasakannya begitu. Apa sih sebenarnya bucin atau budak cinta begitu ya, yang menjadi tren anak muda zaman sekarang begitu. Apakah saya itu seseorang yang bucin begitu ya? Kadang kita kayak saya bukan seorang yang bucin, mungkin seperti itu jawabannya. Tetapi itulah ya kan, kadang kita itu nggak mengakui apa yang kita lakukan begitu. Kita mengakui bahwa kita itu bukanlah bagian dari bucin, tetapi sebenarnya iya. Nah, yang seperti apa sih sebenarnya? Misal saja kita itu sekarang lagi naksir cowok begitu ya. Enggak perlu dijawab di sini. Dijawab di hatinya masing-masing aja ya. Enggak perlu diumbar di sini naksir cowok apa enggak ya kan. Ini misal aja. Kita itu sekarang lagi naksir cowok gitu kan ya, dibaperin gitu kan ya. Dibaperin, mungkin di WA, mungkin ditanyain sudah makan atau belum, lagi ngapain gitu. Terus kita baper beneran begitu loh. Hatinya berbunga-bunga hingga akhirnya terobsesi. Ingin selalu dipandang, ingin dipandang istimewa oleh si cowok ini tadi begitu. Nah itu termasuk dari ciri-ciri kalau saat ini kita itu sedang bucin, sedang menjadi budak cinta, ada perasaan terobsesi. Atau kalau misalkan sekarang kita nggak lagi naksir cowok nih, misalkan kita punya idola ya kan, terserah idolanya siapa, apakah misalkan sekelas Pak Habibie, idola yang berintelektual, atau sekelas artis Hollywood begitu ya, atau Bollywood, India ke Indiaan, atau Korea ya, K-pop. Maka kita akan terobsesi untuk mengikuti style mereka, atau bisa aja gaya pakaian, berorientasi kepada negara idola kita begitu ya. Kalau misalkan Korea, yang paling mudah itu adalah Korea begitu ya, karena stylenya itu yang minimalis gitu ya, menggemaskan begitu. Mulai dari yang peach gitu kan ya, dekorasi kamar begitu kan ya, kan kita senang begitu. Karena apa? Mungkin bisa jadi karena kita mulai terobsesi kepada idola kita, akhirnya kita menjadi budak cinta begitu ya. Nah ini kita tanyakan, coba pernah nggak kita mengalami ini ya?
Coba kita renungkan, pernah nggak ya begitu? Saya yakin di sini semuanya pasti pernah begitu ya. Nah, gimana sih kalau dalam Islam sendiri begitu? Loh Mbak, ujuk-ujuk kok ngomong nih Islam ya, karena kita kan hari ini kan kita seorang muslimah gitu kan, kita nggak mungkin pembahasan kita akan keluar dari Islam kan begitu. Nah, sebenarnya jika di dalam Islam itu sudah lengkap banget begitu, termasuk masalah budak cinta ini atau termasuk dalam bucin. Lebih tepatnya kalau di dalam Islam itu pembahasannya tentang cinta. Nah, cinta sendiri itu adalah merupakan karunia begitu loh, fitrah dari Allah. Jadi kita yang ikut kajian hari ini ada 12 orang, itu saya yakin semuanya pada diri kalian itu pasti ada cinta begitu ya. Jadinya Allah itu memang sudah memberikan pada penciptaan kita itu satu orang itu dikasih satu, nggak usah rebutan ya, nggak usah rebutan tentang cinta, karena kita itu sudah dikasih satu-satu tentang cinta ini. Lah kenapa sih Mbak kok Allah itu kasih cinta gitu kan? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini saya mengutip perkataannya Mei Mei di serial Upin Ipin. Ada yang kenal Mei Mei? Yang orang Cina itu loh, ya kan? Dia mengatakan bahwa tanpa cinta hidup tak bermakna. Nah, kayak gitu. Nah, ini meskipun ya yang mengatakan seperti ini adalah tokoh kartun, tapi memang benar. Kalau kita hidup itu tanpa cinta, tanpa rasa kasih sayang, itu hidup itu rasanya hambar begitu loh. Coba misalkan kita nggak punya rasa cinta kepada orang tua kita, misalkan ya, nggak punya rasa kasihan, nggak punya rasa kasih sayang begitu ya, jadi nggak greget, hidup itu kan jadi nggak greget gitu kan ya. Atau kita nggak punya rasa cinta kepada anak kecil yang gemes-gemes gitu, nggak punya, jadinya ketika dia bertingkah pola lucu-lucu kita cuma apaan sih gitu ya, mukanya jealous biasa gitu, apaan sih ini gitu kan ya. Kayak gitu. Jadinya dunia ini kalau tanpa cinta itu ya memang tak bermakna begitu ya. Nah, sampai sini saya yakin teman-teman sekalian itu pasti akan bertanya begitu, loh Mbak, bermakna apanya begitu ya. Kalau bayangan kita yang namanya budak cinta zaman sekarang itu kan anak SD update status, panggil pacarnya ayah dan bunda kan begitu. Ayah begitu, lagi ngapain gitu kan ya. Ini lagi ini bunda kan begitu. Pernah ya menjumpai itu ya. Atau budak cinta yang nggak ngurusin hidupnya ya, cuma kehidupannya itu berkisar tentang cowoknya, tentang pacaran dan lain sebagainya begitu. Loh Mbak, bermakna apanya? Masa iya seks bebas itu begitu ya, karena budak cinta itu dianggap bermakna begitu. Apakah NSD yang buat status ngaco itu dianggap bermakna begitu kan ya? Bermakna dari mana kan begitu. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi itu tadi pembukaan ya. Pembukaan cukup panjang ya. Ini sekarang ini isinya gitu. Jadi jangan ngantuk dulu begitu ya. Dan ini yang belum kelihatan wajahnya ini diperlihatkan ya, biar saya itu saling kenal gitu. Nah, ini saya berangkat dari salah satu hadis Rasulullah, dengerin aja wis. Sulaiman bin Harb telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan, kami diberitahu oleh Hamad bin Zaid dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah begitu. Pertanyaannya gimana? Kapankah hari kiamat itu ya Rasulullah begitu. Jadinya seseorang ini tuh tanya, kapan sih hari kiamat begitu kan? Lalu Rasulullah itu bertanya balik kepada orang itu, kamu itu kok tanya tentang kiamat? Memangnya apa yang kamu persiapkan? Katanya Rasulullah. Iya nggak? Bener nggak? Jawabannya Rasulullah. Kita itu loh kok kepo-kepo tentang kiamat. Memang kamu itu sudah mempersiapkan apa begitu? Lalu seorang laki-laki itu menjawab, nggak ada. Oh ya, apa ini, nyalinya besar ya, takok-takok gitu kan ya, ternyata nggak ada yang dipersiapkan begitu. Tapi dia menjawab lagi, saya hanya mencintai Allah, mencintai Rasulnya begitu. Dia nggak mempersiapkan apapun, dia hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Lalu Rasulullah menjawab begitu, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Nah itu ya, maka itu sebenarnya persiapan yang luar biasa. Nah,
Anas yang waktu itu di situ ya mendengarkan perbincangan laki-laki dan Rasulullah ini begitu kan, mengatakan kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar sabda Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah ini adalah renungannya bagi kita ya. Anas ini mengatakan itu kan, saya berharap bisa bersama mereka. Jadinya saya mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Saya berharap bisa bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka meskipun saya tidak mampu melakukan amalan yang mereka lakukan. Nah, gitu. Jadinya ini adalah renungan bagi kita, begitu kan? Kalau di dalam Islam itu ternyata begitu kan ya, kita nanti di akhirat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah ini jadinya kita mulai memuhasabah diri. Hari ini kita mencintai siapa? Kita mengidolakan siapa? Jangan-jangan hari ini kita mengidolakan idola yang di sana mengajarkan tentang kemaksiatan, mengajarkan tentang bagaimana mendatangkan kemurkaan Allah. Misalkan membuka aurat, ya kan, terus berlenggak-lenggok dan lain sebagainya, kan begitu. Karena ini bahaya, bisa jadi nanti sebelum kita mengubah idola kita, Allah itu sudah mencabut nyawa kita. Loh ya apa lah ngono. Nah misalnya seperti itu ya apa? Gitu, kita nggak pernah tahu lah ya umur. Bisa jadi setelah kajian ini saya belakangan, adik-adik ini duluan, atau adik-adik duluan saya yang belakangan, begitu ya, dipanggil oleh Allah, kan bisa jadi yang seperti itu. Maka kita harus tetap sigap begitu ya. Nah, jadi ini adalah hadis yang menggambarkan kebucinan ya, kebudak cintaan, tapi ala-ala Islam, begitu loh. Jadinya para sahabat ini jangan difikirkan kalau para sahabat itu nggak pernah bucin, begitu ya. Kehidupan para sahabat itu lempeng gitu ya, enggak. Para sahabat itu juga mengalami kebudak cintaan, begitu ya. Kebudak cintaan para sahabat dan kebucinan yang berfaedah. Kenapa saya katakan berfaedah? Karena di saat kita mengalami kebucinan ala-ala Islam, manfaatnya yang pertama kita mengikuti apa yang lagi viral saat itu. Nah, kalau teman-teman kita lagi bucin ya kita bisa lagi bucin, begitu kan? Kita mendapatkan manfaat. Kita ngikut teman kita, kan begitu. Yang kedua adalah manfaat di akhirat, begitu. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka ini masya Allah luar biasa manfaatnya, kan begitu. Lalu ada hadis lagi nih yang mengatakan bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah, ini cerita tentang bucin lagi ya, tentang budak cinta lagi. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW memilih perkara yang ringan jika ada dua pilihan selama tidak mengandung dosa. Jika mengandung dosa maka Rasul akan menjauhinya. Nah, demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan kepentingan pribadi. Tapi jika ada ajaran-ajaran Allah dilanggar, maka beliau menjadi marah karena Allah. Nah, ini saya maknai hadis ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah itu sedang bucin, sedang menjadi budak cinta, begitu. Hadis ini membuktikan bahwa Rasulullah merupakan salah satu korban bucinnya Allah, begitulah. Benar nggak? Coba misalkan kayak gini. Misal kita itu lagi mengidolakan, lagi menjadi budak cinta idola kita. Terus saat itu idola kita dilecehkan, kira-kira marah nggak? Nggak ada suaranya. Marah nggak kira-kira? Iya, begitu. Marah, begitu. Nah, sama yang terjadi kepada Rasulullah saat itu, begitu kan ya. Rasulullah itu sangat mencintai Allah, begitu loh, hingga ibaratnya gini, lek aku sing dihina, lek aku sing dilok-lokne gila gak popo, tapi ojo Allah, begitu loh. Karena ketika Allah itu dihina, hati Rasulullah itu juga akan sakit, gitu loh. Nah, ini adalah juga budak cinta. Nah, itu yang terjadi, begitu loh ya. Nah, saat itu. Nah, dari dua hadis ini, saya yakin teman-teman ini pasti akan bertanya, kenapa sih Mbak, gitu ya, kenapa sih Mbak Rasulullah, para sahabat,
tabiin, generasi-generasi Islam terdahulu itu kualitas bucinnya itu berbeda dengan zaman kita. Iya nggak? Berbeda nggak? Kalau ibaratnya kalau kita mendengar sejarah itu zaman generasi-generasi Islam itu kayak orangnya mulia-mulia gitu loh. Kayak pinter-pinter gitu loh. Kayak bening-bening gitu loh. Tapi kalau melihat di zaman sekarang itu goleki wong sing ibaratnya wong sing apa itu ya, pinter, agamanya bagus, terus apa itu namanya, hidupnya lempeng, itu koyo kok wangil opo ya mbak ya. Ibaratnya kita itu mendengar kisah sahabat itu seperti dongeng yang sangat tidak mungkin kita itu menjadi mereka karena kemuliaan mereka. Kita itu sangat jauh dengan mereka. Kenapa mbak? Ini kenapa kok bisa seperti itu? Padahal logikanya kita itu sama-sama manusia, iya enggak? Sama-sama manusia. Yo blegere yo jenenge manusia itu ya seperti itu, punya hawa nafsu, butuh makan, butuh minum, butuh buang hajat, butuh bersosialisasi. Yo sama, para sahabat itu juga seperti itu. Yo marah, yo nangis, yo seneng, yo podo koyo dhewe. Cuma kok beda. Kenapa? Ini apa yang menyebabkan? Nah, ternyata alasan satu-satunya itu adalah kekuatan iman. Jadinya akidah Islam kita begitu ya. Ini yang membedakan itu adalah akidah Islam kita dengan para generasi Islam. Hari ini akidah Islam kita itu kebanyakan diperoleh dari hasil nyontek. Loh kok hasil nyontek sih mbak? Iya, nyontek keluargane ya kan. Apa kok beriman kepada Allah? Iya, soalnya keluargaku iku ngono. Apa kok sholat? Iya, biasanya bapak ibuku sholat, akhirnya aku juga sholat. Lek gak sholat seneni soalnya. Nyontek gitu. Atau nyontek temennya begitu ya. Temennya pakai kerudung syar'i, kan sekarang itu pakai pakaian syar'i itu bukan sesuatu yang aneh kan sekarang ya. Pakai kerudung-kerudung panjang, pakai gamis-gamis gitu kan bukan sesuatu yang aneh. Akhirnya kita nyontek teman kita, iya lah aku yo melu-melu lah gitu. Atau nyontek yang lagi viral begitu ya, misalkan jilbabnya siapa dulu zamannya jilbabnya apa itu, siapa ya itu ya, saya lupa. Saya dulu itu jilbabnya itu loh, siapa ya, pokoknya ada jilbab yang lagi viral begitu ya. Ya udah ikut-ikutan pakai jilbab yang modelnya kayak gitu. Jadinya hari ini keimanan kita itu hasil nyontek. Nah, berbeda dengan para generasi Islam dulu. Generasi Islam dulu itu keimanannya itu adalah benar-benar dia menemukan. Nah, hingga akhirnya dia itu yakin 100% bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Rasulullah itu Rasul mereka, dan mereka yakin tidak ada kenikmatan yang lebih baik dibandingkan nikmat iman pada zatnya Allah. Nah, itu yang membedakan gitu loh, kualitas itu tadi. Nah, dan yang disebut iman ya itu adalah pembenaran yang bersifat pasti. Jadi kita itu membenarkan dengan pasti yang sesuai dengan kenyataan, ada kenyataannya, bukan hoax begitu loh, bukan hasil cerita bohong. Misalkan jarene lo kuwi, enggak ada. Para sahabat itu benar-benar mencari begitu loh. Enggak kok jarene iku lo nganu, apa itu namanya, Rasulullah mbiyen iku lo Rasulullah itu pergi berjihad masamu. Loh iya ta? Sopo kon sing ngomongi? Ya jarene wong iku gitu. Kita enggak pernah tahu, kita tidak mempelajari aslinya. Kalaupun itu ada sanadnya, kita nggak pernah mencari sanadnya, membuka buku, lihat hadisnya, nggak, cuma jarene kan begitu. Nah, itu yang terjadi begitu. Nah, itu ya, yang namanya iman itu ada buktinya begitu kan, dan bisa kita pikirkan atau akal kita itu menjadi puas begitu loh, ketika kita menemukan iman kita. Bahwasanya alam semesta, penciptaan alam semesta, manusia dan kehidupan itu ada penciptanya, sopo Allah kan begitu. Itu ada proses. Para sahabat itu melalui proses begitu loh. Kalau kita itu instan, jangan mentang-mentang sukanya makan mie instan terus kita akhirnya mau mendapatkan keimanan yang instan juga loh ya. Mie instan aja perlu dimasak loh ya, 3 menit kita nuang bumbu, campur, akhirnya didinginkan, dimakan, itu mie instan begitu. Jangan berharap
keimanan kita itu juga keimanan yang instan begitu. Itu ya. Nah, keyakinan 100% inilah yang akhirnya membawa generasi Islam terdahulu itu memiliki rasa cinta kepada Rasulullah. Karena sudah yakin, nggak ada, ibaratnya kalau neker, tahu neker ya? Tahu nggak neker ini? Anak perempuan ini dolanannya gak neker, nggak sangat tuh gak ngerti neker. Neker itu bola kecil dari kaca ya, kayak dari semi kaca begitu, solid banget, nggak ada rongga. Begitu. Ibaratnya seperti itu gitu loh, nggak bolong-bolong. Nah, bisa jadi keimanan kita itu kayak spons, bolongnya wakeh gitu, terisi air, tapi airnya itu nggak bisa mandek, ya wis ndrodos terus. Jadi ketika misalkan dikasih ilmu itu ceweblok terus gitu loh. Karena apa? Karena keimanan kita belum solid begitu ya. Akhirnya dikasih tahu Rasulullah itu kayak gini loh, memperjuangkan Islam. Rasulullah itu memperjuangkan Islamnya berjamaah, kita itu nggak nyambung karena itu tadi kualitas iman kita tuh ibarat kayak spons tadi loh ya. Masya Allah gitu ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam Al-Baqarah ayat 165, artinya begini, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Bener ya, di antara kita itu ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah begitu, sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Nah, mungkin ada, kalau saya itu berasal dari desa ya, mereka itu sangat mencintai leluhur mereka. Jadinya akhirnya tuh yakin sama leluhur mereka. Kalau leluhurnya nggak diselamatin, nanti leluhurnya marah loh. Kalau nanti leluhurnya itu nggak dikirimi sesajen, nanti leluhurnya marah loh begitu. Lalu lanjutan dari ayat ini, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Jadinya ini adalah maksud saya ini adalah dalil bahwasanya ada loh di antara manusia ini yang mencintai Allah begitu. Ada begitu. Jadinya kita itu jangan mengecualikan diri, oh duduk aku, jangan. Kita seharusnya mengikutkan, mensertakan diri saya itu adalah muslimah yang mencintai Allah dan Rasulnya begitu. Disambung oleh dalam Ali Imran ayat 31 yang tadi dibacakan nih kan, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah ikutilah aku, kata Allah. Jadinya arti cinta itu adalah ketika kita coba kita seperti ini ya logikanya ya. Sebelum dulu misalkan atau saat ini kalau kita itu punya idola begitu ya, idola siapalah, saya nggak tahu lah idola kalian itu siapa. Kita akan senantiasa untuk berusaha mengikuti apa yang idola kita mau. Nah, misalkan kayak gini, idola kita lagi mempromosikan produk, nah, lewat Instagramnya atau lewat media sosialnya begitu. Misalkan pemutih begitu ya, ini putih banget loh, ini aduh bagus banget, ini kalau kamu misalkan pakai ini jadi glowing, misalkan kayak gitu. Kita pasti akan kemakan omongannya, karena itu adalah orang yang kita percayai, orang idola kita yang kita unggulkan. Nah ini maka maksud cinta. Jadinya arti cinta itu ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan selalu menuruti keinginan orang yang kita cintai. Misalkan orang tua ya, aduh jadi anak soleha ya, sekolahnya nanti di SMA ini ya, karena kita cinta kepada orang tua kita, kita kayak meskipun kita berberat hati, ya wis lah bu, ya wis lah ma, ya wis aku tak sekolah yang kono meskipun karo grundel, tapi kita akan berusaha untuk menuruti keinginannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai seseorang. Nah, maka dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran tadi, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Jadinya kalau kamu mengatakan, ibaratnya gini loh, hei menungso, kalau kamu itu mengatakan cinta sama aku, I love Allah, maka buktinya ikutilah aku, ikutilah perintahku, begitu loh, ibaratnya kayak gitu loh. Nah tetapi disambung di apa itu namanya firman selanjutnya begitu ya, lengkapnya, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Nah, maka sungguh luar biasa. Ini tuh sebenarnya ayat di atas itu adalah ketegasan Allah. Allah itu tegas membalas kecintaan seorang hamba. Jadi dengan kata lain itu cinta kita itu tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan kalau kita itu mencintai Allah. Nah, itu. Kalau kita mencintai, misalkan ya, mencintai orang di luar sana, misalkan idola kita yang merasa kita unggulkan, atau mencintai cowok lain ini tadi, satu cowok ini tadi, ada dua kemungkinan, cinta kita terbalas atau cinta kita tidak terbalas, kan begitu. Tetapi kalau Allah yang kita cintai, Allah itu mustahil akan menolak cinta kita. Pasti cinta kita itu akan diterima dan dibalas. Nah, terus coba kita bayangkan ya, kita pikirkan lagi. Dunia dan seisinya ini, ya kan? Sampean-sampean ini, gedung-gedung, matahari, bulan, planet-planet, alam semesta, itu semuanya milik Allah sih. Iya enggak? Ada di sini yang merasa miliknya, yang punya satu bumi apa Neptunus gitu misalkan. Apa gitu, nggak ada ya. Semuanya itu adalah milik Allah begitu. Nah, kalau misalkan Allah itu sudah mencintai hambanya, sudah membalas cinta hambanya, itu berarti Allah itu sudah ridho kepada orang itu. Nah, kalau sudah ridho, apa-apa itu akan dikasihkan begitu. Coba kalau kita itu cinta sama adik kita gitu ya. Misalkan adik kita itu melas titik, ngono kita wis koyo wis nyonya. Mbak jajan, Mbak, misalkan kayak gitu ya. Aduh gak duit terus dia melas gitu, kita kasihan ya tak kayak gitu. Nah itu begitu loh, pasti akan terbalas gitu. Sedangkan jika Allah membalas cinta kita, ya berarti meridhoi itu tadi begitu, maka luar biasa kan begitu. Dengan kata lain, seluruh bumi, langit dan seisinya itu juga akan turut mencintai kita kalau Allah itu sudah membalas cinta kita begitu loh. Ya kan, Masya Allah sekali, maka luar biasa. Seorang muslim yang tergerak hatinya menaati hukum syariah karena cintanya kepada Allah itu bukan main-main, begitu loh. Karena apa? Karena semua makhluk ciptaan Allah itu akan ikut mencintainya, begitu kan? Maka menjadi suatu kerugian besar bagi kita jika saat ini kita itu menaruh rasa baper kita, menaruh kebucinan kita itu di tempat yang salah. Nah, ibaratnya kalau sampah itu kan naruhnya di tempat sampah, udah kan bener. Kalau sampah naruhnya di tempat tidur, kan jadi rugi nggak? Kita jadi bersihin kamar tidur kita, baunya nggak enak. Nah, itu analoginya seperti itu. Kita itu punya rasa cinta gitu loh, yang diberikan Allah secara gratis, yang namanya fitrah tadi. Jadi setiap orang itu punya rasa cinta. Jangan sampai rasa cinta ini tuh naruhnya di tempat yang salah. Di tempat yang salah itu yang mana ya? Itu tadi, kepada orang-orang atau figur-figur yang malah mengajarkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, lupa waktu, gak gelem ngaji Islam krono misale apa kuwi namanya, karena ngurusi kebucinan kita dan lain sebagainya. Jangan sampai, karena itu bukan hanya sekedar rugi di akhirat saja, tapi rugi dunia juga, kehilangan materi. Misalkan kalau kita ngefans sama seseorang, misalkan kita ngabisin kuota buat lihat, datang ke konsernya begitu kan. Kalau kita naksir sama cowok dan cowoknya itu nggak benar misalkan kayak gitu, berarti kita itu menyia-nyiakan materi, perasaan kita dan lain sebagainya kan begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang merugikan. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Nah, ini terakhir begitu ya. Lalu gimana gitu kan? Siap nggak menjadi generasi anti bucin ala zaman sekarang? Nah, siap nggak di sini? Atau nggak siap? Berat Mbak gitu misalnya. Dan siap membalik rasa cinta kita kepada Allah atas landasan keimanan. Jadi kuncinya itu adalah di keimanan tadi loh. Para sahabat itu bisa, ya kan? Bahkan para sahabat itu ini disuruh ya, diperintahkan ayo budal di medan jihad begitu kan. Nggak ada yang membantah, langsung iya, malah seneng gitu loh. Padahal logikanya jihad itu kan panas, kelaparan, meninggalkan anak istri,
lalu tiba-tiba oleh Allah diutus begitu, ayo berjihad begitu. Kalau orang yang nggak kuat imannya, dia akan menanggalkan. Aduh ya apa, aku pas lagi pinter-pinter emane begitu kan, begitu. Maka ini adalah PR bagi kita. Jadinya penting banget itu menemukan akidah Islam yang ala-ala para sahabat itu tadi, hingga akhirnya iman kita menjadi iman yang kuat. Nah, rasa cinta itu akan muncul dengan sendirinya begitu. Itulah yang terjadi. Maka pertanyaannya apa tadi judulnya, generasi anti bucin begitu ya. Why not begitu ya, kenapa tidak kan begitu. Nah, ini tentukan maksudnya di sini anti bucin ya zaman sekarang. Kalau misalkan kita menjadi budak cinta seperti para sahabat, seperti para Rasulullah, ya monggo itu ya, malah ayo gitu, malah saya dukung kan begitu. Nah, itu insya Allah ya materinya saya kembalikan kepada Mbak Izati selaku MC. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan.